Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pada hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Ya, semoga dengan membaca doa sebelum pembelajaran tadi akan menjadikan lancarnya acara belajar pada hari ini. Nah, anak-anakku semua, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari materi yang selanjutnya, yaitu tentang teladan mulia Asmaul Husna. Iya, anak-anak di sini ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Iya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah yang berjumlah 99. Iya, jadi Allah itu mempunyai nama yang jumlahnya 99. Di kelas 4 ini kita akan mempelajari hanya 5 Asmaul Husna. Kalau mungkin anak-anak hanya punya satu nama saja ya. Mungkin namanya Adi, Dika, Elisa. Tetapi kalau Allah namanya itu ada 99. Nah, di antara 99 tadi, apa nama Allah yang pertama? Yaitu Al-Malik. Al-Malik ini artinya Maha Raja. Ya, jadi Allah itu punya nama Al-Malik yang artinya Maha Raja. Maha Al-Malik ini termasuk salah satu nama Allah yang agung. Al-Malik berarti Maha Raja. Allah menguasa atas semua makhluknya. Allah yang sendiri mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah yang maha kaya dan pemberi rezeki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Jadi semua ini yang baik ada di bumi maupun di langit, semuanya ini atas ciptaan dari Allah. Allah yang membuat gunung, membuat bunga, membuat matahari, menciptakan laut, manusia, jin, setan, semuanya itu adalah ciptaan dari Allah. Allah Maha Raja, Maha di atas segala-galanya. Tidak ada yang dapat menandingi Allah. Kalau manusia mungkin pintar, ada yang lebih pintar. Manusia mungkin ada yang kaya, tetapi ada yang lebih kaya. Tetapi kalau Allah tidak ada yang bisa menandingi. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang bisa menandingi kekuatan Allah, enggak ada. Karena Allah adalah Maha Raja. Mungkin kalau di antara teman kalian di sini ada yang pintar, ya. Ada yang pintar tetapi di atasnya lagi ada yang lebih pintar lagi. Makanya kalau kita mempunyai dikaruniai sama Allah kepintaran, kecantikan, kekayaan atau apapun, kita tidak boleh sombong. Karena orang pintar di atasnya lagi ada yang lebih pintar.
Orang kaya di atasnya ada yang lebih kaya. Orang cantik di atasnya lagi masih ada yang lebih cantik. Ya, kalau anak-anak berperilaku sombong, anak-anak itu pintar, kemudian berperilaku sombong. Nah, sifat sombong ini adalah sifatnya setan. Jadi orang-orang yang sombong itu termasuk temannya setan. Apa ada yang di sini mau jadi temannya setan? Tentunya tidak mau semua ya. Ya, makanya kita harus menghindari perilaku sombong. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Aziz. Al-Aziz ini memiliki arti maha mulia. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan. Dan dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dengan kehendaknya, seseorang dapat menjadi mulia. Dan dengan kehendaknya pula, seseorang dapat menjadi hina. Nah, di antara makhluk ciptaan Allah, baik hewan, binatang, manusia, jin, itu yang paling mulia adalah apa? Manusia. Karena kenapa kok bisa manusia? Karena Allah menganugerahi kita dengan akal, ya. Jadi kemuliaan kita itu dilihat dibanding dari makhluk Allah yang lain itu karena kita mempunyai akal. Tetapi kita juga bisa menjadi makhluk yang hina kalau kita tidak menggunakan, tidak berperilaku dengan perilaku terpuji. Makanya dibiasakan anak-anak dalam berperilaku, dalam berbicara, dalam berbuat harus mencerminkan sifat akhlakul karimah agar kita termasuk golongan orang-orang yang mulia. Ya, tetapi kalau anak-anak membiasakan berperilaku tidak terpuji, berperilaku berbicara yang kotor, maka kita akan menjadi orang yang hina karena perilaku dari kita, ya. Makanya dibiasakan selalu berperilaku terpuji ya, baik bertindak maupun bertutur kata. Nah, sifat Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qudus. Al-Qudus ini memiliki arti maha suci. Allah itu zat yang tersuci dari segala macam kekurangan. Allah adalah satu-satunya sesembahan bagi semua makhluk. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah maha suci dari keserupaan makhluk dengannya dan maha suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Jadi Allah itu tidak punya kekurangan. Kalau manusia, setiap manusia ada kekurangannya ya. Mungkin ada yang wajahnya cantik tetapi perilakunya kurang. Mungkin ada yang pintar tetapi apa? Punya kekurangan juga. Mungkin entah itu kurang dalam berbicara kurang sopan. Mungkin kurang pintar lainnya. Jadi setiap manusia itu punya kekurangan. Tetapi kalau Allah itu tidak punya kekurangan sama sekali. Allah adalah maha di atas maha. Allah yang maha suci. Tidak punya satupun celah ataupun kekurangannya. Allah yang paling maha sempurna. Asmaul Husna yang keempat adalah As-Salam. As-Salam ini memiliki arti maha sejahtera. As-Salam berarti Allah maha sejahtera dan maha menyelamatkan.
Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini dia adalah dia maha selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat dan perbuatannya. Allah memberikan keselamatan pada hamba-hambanya. Assalam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Jadi Allah itu maha penyelamat. Mungkin kadang anak-anak berada di suatu posisi, tiba-tiba anak-anak berada di jalan, mungkin sepeda kalian tiba-tiba bannya bocor sehingga kalian harus mendorong sepeda itu sampai ke bengkel. Kemudian anak-anak teringat bahwa Allah itu maha menyelamatkan. Anak-anak berdoa kepada Allah, ya Allah, saya bantu mungkinnya seperti itu ya. Tiba-tiba tanpa sengaja ada teman kalian maupun saudara kalian, entah itu orang tua, tiba-tiba lewat di situ dan menyelamatkan kalian, membantu kalian, mendorong sepeda itu sampai bengkel mungkin. Nah, itu jadi Allah itu maha menyelamatkan. Mungkin anak-anak juga pernah di suatu posisi waktu itu ada bencana, ya. Mungkin bencana rumahnya roboh, semuanya hancur, tetapi karena Allah Maha Penyelamat, karena anak-anak selalu berdoa kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah, akhirnya Allah menyelamatkan kalian. Anak-anak jadi terselamatkan. Jadi anak-anak terhindar dari bencana itu. Ya, jadi Allah adalah Maha Penyelamat. Makanya baik dalam kondisi apapun kita harus selalu meminta perlindungan kepada Allah. Anak-anak sebelum berangkat sekolah diusahakan membaca doa. Udah hafal tuh doa sebelum berangkat sekolah, udah hafal semua ya? Iya, bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah anak-anak dengan membaca doa keluar rumah tadi, maka Allah akan selalu melindungi kita dari berbagai macam bencana. Insyaallah. Asalkan anak-anak selalu membiasakan membaca doa dimanapun dan kapanpun. Mau berangkat sekolah membaca doa, mau pulang sekolah membaca doa, mau makan, mau apapun itu dibiasakan selalu membaca doa agar selalu berada dalam perlindungan dari Allah. Ya, baik dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, kita harus selalu membaca doa karena dengan doa itu insya Allah Allah akan melindungi kita. Nah, Asmaul Husna yang kelima yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min ini memiliki arti Allah Maha memelihara keamanan. Ini mengandung arti bahwa Allah adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tentram. Allah memberikan keamanan bagi hambanya yang beriman dan bertakwa dari siksa. Allah menepati janjinya kepada seluruh hamba yang beriman dan bertakwa dengan memberi kemenangan yang besar serta memasukkan ke surga yang penuh kenikmatan. Allah memberi rasa aman bagi orang-orang yang takut. Jadi anak-anak kalau berada mungkin di sini pernah ya tiba-tiba mati lampu. Tiba-tiba saja matinya lampu. Anak-anak mungkin ada yang takut mati lampu ya. Tetapi waktu itu kalau anak-anak mati lampu kemudian meminta pertolongan kepada Allah dengan berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya, yaitu dengan memberikan rasa aman. Jadi kemudian rasa was-was, rasa takut itu akan hilang. Ya, karena Allah Maha Pemberi keamanan. Jadi anak-anak kalau berada dalam
posisi yang terjepit, dalam posisi yang anak-anak tidak bisa apa-apa, maka anak-anak harus ingat kepada Allah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara berdoa dan meminta pertolongan dari Allah. Insya Allah kalau kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan, akan memberikan apa yang kita minta. Karena setiap doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi kadang ada yang butuh waktu, ada yang langsung, ya. Tapi semua doa pasti dikabulkan oleh Allah, karena Allah adalah Maha Pengabul segala doa. Kemudian bagaimana cara kita dalam berakhlak dengan 5 Asmaul Husna tadi ya, yang Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, Al-Salam, dan Al-Mu'min. Itu bagaimana cara kita berakhlak dalam meneladani 5 Asmaul Husna tadi. Yang pertama, kita harus menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu harus kita hindari, ya. Kita harus selalu membiasakan berperilaku yang terpuji. Kalau anak-anak lagi marah ya, mungkin pernah anak-anak berada di posisi marah, ya. Kita harus bisa menahan diri dari amarah tadi. Karena dengan marah itu akan sangat merugikan kita. Kalau anak-anak marah, itu lebih baik membaca istighfar, ya, astagfirullahaladzim. Kok masih marah lagi, membaca istighfar lagi. Kok masih marah juga, pindah di posisi tempat duduknya, yang mungkin tadinya duduk kemudian berdiri. Kok masih saja marah, anak-anak mengambil air wudhu. Insya Allah dengan berwudhu hati kita akan menjadi lebih tenang, ya. Makanya anak-anak ketika marah membaca istighfar, kok masih marah, mengambil air wudhu. Karena dengan marah akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya saja anak-anak waktu marah tiba-tiba saja mungkin berkelahi sama teman, nanti akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak mungkin tubuhnya jadi sakit. Ditambah nanti mungkin anak-anak juga terkena sanksi ya. Makanya anak-anak harus bisa mengendalikan diri, mengendalikan rasa emosi kalian, dan harus bisa menahan hal-hal yang tidak baik maupun yang merugikan orang lain. Nah, perilaku yang kedua yaitu mandiri. Mandiri itu apa? Iya, mandiri itu adalah mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain. Nah, contohnya di situ ada anak-anak yang memakai kaos kaki sendiri, berangkat sekolah sendiri, membawa barang-barang sendiri, ya. Mungkin anak-anak bagi yang rumahnya dekat dengan sekolahan bisa berangkat sekolah sendiri, tidak perlu diantar. Nanti pulangnya juga tidak perlu dijemput, ya. Biar anak-anak terbiasa mandiri. Mungkin mengerjakan PR di rumah juga dibiasakan mandiri, jangan meminta bantuan orang lain, itu jangan. Dibiasakan dalam hal apapun kita berusaha untuk mandiri. Mungkin merapikan kamar kalian, juga habis bangun tidur dirapikan juga kamarnya. Jangan malah menambah pekerjaan orang tua, ya. Kita harus belajar mandiri, mengurus diri sendiri, merapikan buku sendiri, ya. Mungkin makan sendiri. Apa ada di sini yang masih disuapin? Tentu tidak ya, kalian sudah besar semua. Ya, jadi diusahakan untuk mengurus semuanya sendiri. Nah, perilaku yang ketiga yaitu cinta kebersihan. Nah,
Cinta kebersihan ini sesuai dengan hadis Rasulullah atau huruf satrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau anak-anak mengaku orang yang beriman, maka anak-anak harus menjaga kebersihan. Kebersihan itu bisa meliputi kebersihan badan dengan cara mandi, gosok gigi, keramas pakai sampo ya, memakai pakaian yang bersih, itu kebersihan badan. Kemudian selain itu, anak-anak juga harus menjaga kebersihan lingkungan ya. Kalau lingkungan kalian, kelas kalian kotor, ya disapu ya, dibersihkan. Baik lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Kemudian di rumah juga, anak-anak juga harus menjaga kebersihan. Dibiasakan untuk hidup bersih. Ya, kamar kalian jangan sampai berantakan. Kalau berantakan dirapikan. Ya, selain itu kalian dimanapun dan kapanpun diusahakan untuk selalu hidup bersih agar kita termasuk orang-orang yang beriman. Nah, perilaku yang keempat yaitu menjaga lisan. Menggunakan lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasehati dalam kebaikan. Kalau kita dalam berbicara, bertutur kata, itu yang sopan. Jangan menggunakan berbicara yang kotor-kotor yang dilarang oleh agama. Selain itu, habis sholat, anak-anak dibiasakan untuk selalu berzikir, memuja nama Allah, ya, membaca istighfar, membaca tahmid, membaca tasbih, membaca takbir itu. Kalau kita selalu ingat pada Allah, insya Allah Allah akan ingat kepada kita. Selain itu juga anak-anak dibiasakan untuk membaca Al-Quran setiap hari, ya. Diusahakan baik di rumah maupun di TP di anak-anak diusahakan untuk membaca Al-Quran setiap hari, ya. Kalau kita terbiasa melakukan hal-hal seperti itu, insya Allah hati kita akan jadi tenang. Selain itu, kalau kita memberikan nasihat kepada teman kita terhadap orang lain itu memberikan nasihat-nasihat yang baik. Jangan nasihat-nasihat yang buruk, nasihat-nasihat yang menjerumuskan, ya. Yang pertama yaitu hidup tertib, kepatuhan pada aturan harus dibiasakan. Jadi kita harus membiasakan hidup tertib. Kalau di sekolah peraturannya setiap hari Senin itu memakai seragam lengkap, yuk kita diusahakan untuk berseragam lengkap. Baik memakai topi, memakai dasi, memakai seragam, bersepatu, memakai ikat pinggang. Itu dibiasakan kita selalu hidup tertib mengikuti peraturan sekolah. Kalau di sekolah ada peraturan dilarang berbicara kotor, ya anak-anak harus membiasakan jangan sampai berbicara kotor seperti itu. Kalau anak-anak di sekolah ada peraturan jam masuk itu jam 7, anak-anak diusahakan berangkat sekolah sampai sekolah harus sebelum jam 7. Kalau anak-anak terbiasa hidup disiplin dan mengikuti peraturan, insya Allah anak-anak akan menjadi pribadi yang lebih baik. Allah akan menjadi anak yang soleh, soleha. Mari bersama-sama kita semua meneladani 5 Asmaul Husna tadi ya, dengan berperilaku yang baik dan berakhlakul yang karimah, berakhlakul karimah. Ya anak-anak, Ibu cukupkan sekian pembelajaran pada hari ini. Namun sebelumnya kita bersama-sama membaca doa penutup majelis.
Bismillahirrohmanirrohim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.